Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Namun, karena lawannya baru saja menyerah, dia tidak bisa melanjutkan serangannya. Dia penuh penyesalan, menyesali bahwa dia tidak memanggil tunggangannya. Yang Wenzhao diam-diam bersumpah bahwa selama sisa kompetisi, dia tidak akan bertindak dengan bangga lagi, dan pasti memanggil tunggangannya dan berusaha sekuat tenaga. Melihat jejak hitam hangus di tubuhnya, dia menyadari bahwa perilakunya mirip dengan yang ditunjukkan Han Yu sebelumnya. Yang Wenzhao versus Bai Xiaomo, pemenangnya adalah Yang Wenzhao, dia akan masuk 8 besar. Bersamaan dengan pengumuman wasit, pertandingan pertama ini berakhir. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggil wanita Bai Xiaomo kalah, metode bertarungnya yang licik meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Setiap orang yang cerdas dapat dengan mudah menebak bahwa panggilan Bai Xiaomo memiliki kemampuan kontrol yang sangat hebat. Jika seseorang bisa mendapatkan dia sebagai anggota regu, tidak peduli apakah itu untuk pertempuran kelompok atau situasi duel, dia akan menjadi salah satu anggota terbaik. Lebih penting lagi, dia baru berada di langkah keempat. Baginya untuk dapat meninggalkan Yang Wenzhao, yang mencapai langkah kelima, dalam keadaan yang menyedihkan, tidak sulit untuk menebak apa yang akan terjadi setelah dia mencapai langkah kelima, betapa tangguhnya dia nantinya. Itu hanya pertandingan pertama dari 8 pertandingan, tetapi itu mengejutkan semua orang sedemikian rupa. Perasaan para pesaing yang tidak dapat berpartisipasi yang tidak mau menerima hasil ini sangat melemah. Namun, pertandingan berikutnya membuat mereka agak kecewa. Yang harus naik panggung untuk pertarungan kedua justru Li Xin dan Long Haoshen, kakak dan adik. Bahkan tanpa naik ke atas panggung, Li Xin menyatakan kepada wasit keputusannya untuk kebobolan. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang sangat langka untuk dilihat dalam pertandingan antara 16 pembangkit tenaga listrik teratas. Bagaimanapun, mencapai tahap ini sangat sulit, dan setiap langkah maju dapat dikatakan untuk meningkatkan status seseorang dalam pasukan perburuan iblis di masa depan secara signifikan. Dan tetap saja, ketika kekuatan seseorang sama sekali tidak dapat menandingi kekuatan lawannya, mereka umumnya akan mempertaruhkan segalanya untuk mencoba memenangkan lawan. Tapi tidak dilarang kebobolan dalam pertandingan ini, jadi wasit hanya bisa menyatakan Long Haoshen sebagai pemenang, membiarkan dia masuk 8 besar. Sehubungan dengan keputusan Li Xin untuk menyerah, Han Qian, di atas panggung, cukup puas. Setidaknya, dia tidak menguras kekuatan Long Haoshen. Pertandingan berikut, seperti sebelumnya, akan berlangsung setiap hari, jadi jika seseorang menggunakan terlalu banyak sumber daya sehari sebelumnya, itu jelas akan memiliki pengaruh buruk pada pertandingan yang akan datang. Fakta bahwa Li Xin kebobolan tidak menghambat aspek luar biasa dari kompetisi hari ini. Keempat pertandingan berikut brilian dan bervariasi, di mana tidak ada yang akan gegabah mengakui kekalahan sebelum saat-saat terakhir. Akibatnya, pihak yang menang harus membayar harga untuk itu. Lagi pula, agar para pesaing ini bisa memasuki tahap ini, jarak antara kekuatan mereka tidak bisa terlalu lebar. Keir, seharusnya giliranmu untuk naik ke atas panggung. Long Haoshen dengan gugup memegang tangan kecil Keir. Keir dengan ringan menggelengkan kepalanya, dengan tenang mengatakan kepadanya, tidak ada yang akan terjadi padaku. Long Haoshen berpikir untuk menemaninya bahkan untuk naik ke atas panggung, tetapi ditolak oleh Keir. Saat tangannya menggenggam tongkat bambu, dia menuju ke stadion sendirian. Melihat penampilan Keir gadis buta ini, para pesaing lainnya menunjukkan berbagai reaksi. Mereka dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah mereka yang sangat ragu-ragu, bagaimana mungkin seorang wanita buta bisa mencapai 16 besar. Dan yang lain gugup dan bersemangat, karena mereka sebelumnya telah menyaksikan kekuatannya yang luar biasa. Secara khusus, para pembunuh dari kuil assassin benar-benar bersorak keras untuknya. Melalui tampilan tiraninya selama kualifikasi, Keir telah memperoleh persetujuan dari semua orang ini. Berjalan ke lapangan dengan kecepatan berjalan, Keir perlahan tiba. Lawannya adalah seseorang yang belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dalam kompetisi, jadi pandangannya ke arahnya meragukan dan tidak mengerti. Apakah wanita ini milik kuil assassin? Lawan Keir adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun.
Dia memiliki tubuh sedang, dan memiliki tongkat merah di tangannya. Dia adalah Grand Summoner kedua dari langkah keempat yang masuk 16 besar. Di pertandingan sebelumnya, penampilan kuil spiritual sangat luar biasa. Meskipun Bai Xiaomo tidak berhasil menang, dia menjadi pilihan yang sangat mungkin untuk penantang teratas dan bahkan membuat Yang Wenzhao terjebak dalam dilema. Pemanggil khusus kontrol lainnya memasuki 8 besar dengan relatif mudah, dan sekarang, mata terfokus pada murid terakhir dari kuil spiritual ini. Keir dari kuil assassin akan melawan Fang Zhu dari kuil spiritual. Karena perbedaan vokasi, kedua partai akan start dari jarak 40 meter, dan 4 tiang akan ditinggikan di tanah. Kedua belah pihak, bersiaplah. Bersamaan dengan pengumuman dari wasit ini, 4 pilar tebal perlahan bangkit dari tanah. Keir dan pemanggil Fang Zhu dengan tenang mundur sampai mereka berada pada jarak 40 meter. Dalam hal kegugupan, tidak ada yang bisa melampaui Long Hao Shen yang berdiri di ruang tunggu. Dia dengan gugup melihat situasi di atas panggung, berharap dia bisa menggantikan Keir untuk bertarung menggantikannya. Melihatnya, Li Xin tidak bisa menahan senyum, saat dia berkata, "Bodoh kecil, jangan terlalu gugup. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saat aku melihatnya, kekuatan Keir begitu menakutkan sehingga aku takut tidak ada cara untuk menang melawannya, bahkan untukmu. Tunggu dan lihat saja." Oke, adalah jawaban Long Hao Shen, tetapi pada kenyataannya dia bahkan tidak mendengar kata-kata Li Xin. Dalam kebingungan total karena mengkhawatirkannya, tidak peduli apa yang akan dikatakan orang lain, kegugupan di hatinya tidak akan berkurang sedikit pun. Dia hanya tak henti-hentinya berpikir, Keir tidak bisa melihat. Dan di samping itu, dia sangat lemah. Bagaimana jika dia akhirnya terluka? Long Hao Shen telah membuat tekadnya, jika Keir terluka bagaimanapun oleh lawannya, bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi, dia akan segera bergegas ke sisinya untuk mengobatinya. Diam-diam, dia sudah mulai menyiapkan mantel suci. Pertandingan dimulai. Dengan suara dari wasit ini, pertandingan ke-7 dari 8 pertandingan dimulai secara resmi. Meskipun Fang Zhu belum pernah melihat Keir dalam pertempuran, dia tidak meremehkan lawannya sedikit pun hanya karena dia buta. Fakta bahwa dia mencapai langkah keempat tidak semuanya tentang kekuatan, tidak mungkin begitu sederhana. Dia tegas, gigih, dan bijaksana. Tongkat di tangannya bersinar dalam warna coklat kemerahan, saat dia melambaikannya ke depan. Dengan ketinggian 1 meter, seekor burung besar berwarna cian naik dan terbang di udara. Ini tidak dicapai melalui mantra pemanggilan, dari kelihatannya, sepertinya keluar dari atas staf summoner ini. Dapat dilihat bahwa staf ini setidaknya adalah peralatan di tingkat spiritual. Burung biru melayang di udara, terbang dengan kecepatan tinggi ke arah Keir saat tubuhnya menyala dengan cahaya biru redup. Dalam sekejap wasit menyatakan dimulainya pertandingan, Keir, dengan tangannya menggenggam tongkat bambu, maju ke depan, lurus ke arah lawannya. Kecepatannya tidak cepat, dan tidak menunjukkan perbedaan dari ketika dia biasanya berjalan. Tongkat bambu dengan ringan mengetuk tanah, saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa, dengan aura pendiam. Itu hampir tampak seperti gadis buta biasa yang berjalan-jalan. Di tanah, tongkat bambu tidak mengeluarkan suara, hanya meninggalkan jejak sederhana di mana ia lewat. Setelah Fang Zhu membuat burung biru itu muncul, dia segera mulai mengucapkan mantra berikutnya dengan cepat. Satu-satunya perbedaan antara mantra pemanggil dan penyihir adalah bahwa mantra pemanggil sering dilantunkan dalam kecepatan yang lebih cepat. Itu karena mantra mereka didasarkan pada frekuensi, tidak seperti mantra penyihir, yang didasarkan pada tempo. Sebuah suara kuat yang teredam dengan penuh semangat meneriakkan, saat cahaya pada tongkat merahnya menjadi semakin terang, membiarkan aura mengerikan menyebar tanpa henti darinya. Keir hanya mengambil 10 langkah karena burung biru ini sudah sampai di atas kepalanya. Maju menuju arah Keir dengan kecepatan tinggi, ia terjun ke bawah dan membuka kedua sayapnya, mengeluarkan desisan yang menusuk telinga dan 2 Wind Blades selebar 1 meter mengarah lurus ke Keir. Kecepatan Keir saat dia berjalan ke depan tidak berubah sedikit pun, berjalan tidak tergesa-gesa, seperti sebelumnya. Di ruang tunggu,
Long Haoshen hampir berteriak keras. Dari matanya, kedua Wind Blades ini hendak mengenai tubuh Keier sepersekian detik kemudian, saat situasi aneh terjadi. Keier tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi kabur, dan seketika, kedua Wind Blades melewati tubuhnya dengan sangat alami, menghancurkan tanah di belakangnya dengan suara pupu dan meninggalkan 4 lubang di belakang. Juga pada saat itu, tongkat bambu di tangan Keier terangkat tinggi, seperti sambaran petir, dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat dingin dan intens dalam sekejap. Burung biru itu sangat kecil, dan dalam sekejap setelah tindakan Keier, ia sudah bisa merasakan bahaya, dengan cepat mengepakkan sayapnya sambil melakukan gerakan menghindar yang gesit. Namun, dari tongkat Keier, 3 pancaran dipancarkan, masing-masing memanjang hingga mencapai panjang 10 meter. Saat tongkat bambu disadap ke tanah, Keier terus bergerak maju dengan kecepatan berjalan, seperti sebelumnya. Mengurangi jarak antara dia dan summoner itu di setiap langkah. Dalam napasnya, tidak ada perubahan sedikit pun, meskipun serangan dilancarkan oleh burung biru itu, membuat semua yang baru saja terjadi tampak seperti fatamorgana. Tapi apakah itu benar-benar fatamorgana? Darah burung biru itu menetes saat terbelah menjadi 4 bagian yang terbagi rata saat terciprat dan berubah menjadi debu. Ketika Keier baru saja mengangkat tongkat birunya, itu tidak bisa menghindari serangannya sedikit pun. Melihat Keier yang baru saja terkena bila angin itu, Long Haoshen berteriak kaget, saat pekikan keluar dari tenggorokannya. Dipisahkan dari Keier dengan jarak kira-kira 20 meter, Fang Zhu masih melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, pupil matanya menyusut seukuran jarum karena mantra cepatnya hampir hancur karena keterkejutannya saat melihat pemandangan ini. Stormbird-ku langsung terbunuh, begitu saja. Itu adalah binatang ajaib dari langkah keempat. Setidaknya harus bisa sedikit menghalangi lawan. Namun, dari awal sampai akhir, dia tidak memiliki pengaruh sedikit pun pada kemajuan Keier. Dengan cahaya dari tongkat bambunya, itu hanya dibelah menjadi bagian yang sama oleh Keier, seperti yang akan dilakukan seorang koki. Saat dia masih melafalkan mantranya, dia berkeringat dingin oleh niat membunuh yang ganas itu. Segera, dia menyadari lawan seperti apa yang dia hadapi saat ini. Bahkan jika dia tidak memiliki penglihatan, penampilan tiraninya telah membuat Fang Zhu mengalami tekanan yang mengerikan tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya. Seperti sebelumnya, Keier bergerak dengan kecepatan lambat, tetapi sama seperti selama kualifikasi, setiap langkah yang dia ambil meningkatkan tekanan mental yang diberikan pada Fang Zhu. Namun, Fang Zhu ini juga luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih menyelesaikan mantranya tanpa hambatan. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke depan, cahaya merah keluar, berubah menjadi gerbang yang berkilauan. Segera, raungan keras terdengar darinya. Kemudian, sosok besar keluar dari gerbang itu. Binatang ajaib dari langkah ke-6, Vajra beruang raksasa. Bagi seorang Grand Summoner dari langkah keempat, mampu memanggil binatang ajaib dari langkah ke-6 sudah merupakan prestasi tertinggi. Fakta bahwa dia berhasil mencapainya pasti terkait dengan kapasitas mentalnya dan peralatan yang dibawanya. Bahkan jika ini masalahnya, setelah dia menyelesaikan pemanggilan ini, wajah Fang Zhu menjadi sangat pucat, pucat dengan perasaan lega. Tanpa ragu, metode terbaik untuk menangani seorang pembunuh adalah dengan menggunakan pertahanan yang solid yang dikombinasikan dengan kekuatan yang lebih brutal daripada yang bisa ditahan oleh pembunuh itu. Untuk alasan ini, pilihan Fang Zhu bisa dikatakan sangat bijaksana. Vajra beruang raksasa mengulurkan tangannya, mengambil Fang Zhu dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, sosoknya yang besar berdiri tegak. Orang ini memiliki tubuh yang kuat, dan setelah berdiri tegak, tingginya hampir 4 meter, tubuh agungnya muncul seperti gunung kecil. Dia perlahan mendekati Keier, yang tampak sangat kecil dibandingkan. The Gigantic Bear Vajra adalah binatang ajaib dari langkah ke-6 yang memiliki kemampuan bawaan unik yang dikenal sebagai Earthly Roar, mampu menghasilkan gelombang seismik untuk meluncurkan serangan ke segala arah. Fitur terbesarnya adalah kulit tebal yang menutupinya,
kekuatan pertahanannya dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Mengambil langkah besar, ia bergegas ke KYR. Dengan pancaran tongkat Fangzhu, kecemerlangan lembut berwarna kuning menyelimuti dirinya dan Vajra beruang raksasa, membuat tubuhnya seolah menempel di bahu Vajra beruang raksasa. Tidak peduli bagaimana Vajra beruang raksasa bergerak, dia tidak akan terlempar. Dan pada saat ini, KYR tiba-tiba bergerak. Yang disebut gadis itu bergerak seperti kelinci, menghilang dalam sepersekian detik. Kecepatannya terlalu cepat, sampai meninggalkan bayangan. Jarak yang dulu memisahkannya dari Vajra beruang raksasa hanya 10 meter, tetapi dalam sekejap, dia tiba di depannya. Di bawah kendali Fangzhu, kakinya yang besar menginjak tanah, dan dengan ledakan keras, gelombang bumi diluncurkan dan gelombang seismik berwarna kuning tersebar ke segala arah. Namun, KYR mengejutkan semua orang sekali lagi dengan kekuatan luar biasa yang dia tunjukkan. Tanpa menghindar, tanpa melompat, dan tanpa mundur, dia maju dengan tongkat bambunya, membuat gerakan memotong. Saat bayangan berkilauan, pemandangan yang membuat semua penonton terdiam terjadi. Gelombang seismik di sekitar secara tak terduga ditiadakan di depan KYR, seolah-olah mereka dipukul terbuka oleh pisau tajam, tidak berpengaruh pada kemajuannya. Detik berikutnya, Fangzhu tidak bisa melihat sosok KYR lagi. Pesaing yang beristirahat hanya bisa melihat dua cahaya berwarna emas gelap sebelum kekuatan pertahanan yang menakjubkan dari Vajra beruang raksasa secara tak terduga ditusuk. Suara putong dikeluarkan, saat ia jatuh berlutut dengan tangisan sedih. Dua jejak darah muncul di lututnya, berasal dari pecahnya persendiannya, dan segera, sosok yang tenang muncul di punggungnya, meninggalkan asap biru di belakang. Dengan kakinya di atas kepala Vajra beruang raksasa ini, ujung tongkat bambunya diarahkan ke leher Fangzhu. Tidak ada yang meragukan fakta bahwa dia hanya membutuhkan sedikit gerakan untuk segera mengakhiri hidup Fangzhu. Tak bernyawa, Fangzhu muncul sudah benar-benar tak bernyawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan dengan mudah. Vajra beruang raksasa begitu mendominasi sehingga tidak ada seorang pun sampai sekarang yang memiliki kesempatan sedikit pun untuk menolaknya. Beruang raksasa Vajra dengan enggan menggerakkan telapak tangannya, membidik bagian atas kepalanya sendiri, tapi respon KYR tidak lebih dari sedikit gemetar pada ujung jari kakinya. Dalam sepersekian detik, semua orang melihat bahwa tubuh KYR menyala dengan kilau berwarna emas gelap saat tubuh Vajra beruang raksasa membeku, dan sepasang cakarnya yang tebal jatuh saat darah mengalir deras dari mulut dan hidungnya. Jelas, itu sekarang terluka parah. Aku mengakui. Fangzhu, lesu, melepaskan tongkatnya. Dia kalah, dan di samping itu, sangat menyedihkan. Dari awal hingga akhir, dia pada dasarnya tidak bisa menahan sedikit pun. Dari peron, Kaisar Spiritual Sansui berkata, agak lamban, apa energi spiritual itu, mengapa berwarna emas gelap? Ying Sui Feng meliriknya, sebelum dengan acuh tak acuh tersenyum dan menjawab, aku juga tidak tahu. Dengan cepat mendarat di tanah, KYR tidak mengatakan apa-apa saat tongkat bambunya mengetuk tanah, dan dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke ruang tunggu. Victor, KYR, wasit dengan pahit menelan ludahnya sendiri. Pertempuran ini tampak sederhana dan mudah. Di depan KYR, baik Fangzhu dan makhluk panggilannya tampak sangat menyedihkan. Longe itu menjadi sunyi senyap untuk sesaat. Tampaknya semua orang bisa merasakan lehernya sendiri menegang. Saat mereka mengikuti dengan mata mereka KYR, yang akan kembali ke ruang tunggu, bahkan nafas para pemuda yang bersaing ini menjadi sangat berat. Kecepatan, serangan, dan niat membunuh yang sangat dingin dan kuat. Tak satu pun dari aspek ini meleset untuk memberi tekanan besar pada mereka. Bahkan jika mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, hati mereka hampir tidak bisa tenang. Terlalu tangguh. Jadi kuil assassin memiliki keberadaan yang begitu hebat di dalamnya. Leher yang Wenzhao juga menegang, dan rasa sakit muncul di dadanya. Dan keraguan muncul dalam dirinya. Bahkan jika dia menggunakan tunggangannya, apakah dia benar-benar bisa melawan di depan gadis ini? KYR menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada mereka penampilannya yang anggun sebagai seorang pembunuh.
Long Haoshen memberikan tampilan kusam ke Keir yang kembali ke sisinya, sebelum dengan tenang duduk. Meskipun dia tidak memiliki perasaan sesak di lehernya, pandangannya tentang Keir berubah total. Perlahan menundukkan kepalanya, dia tidak memandangnya tetapi diam-diam memikirkan sesuatu. Sebuah tangan kecil yang lembut diam-diam mendekati tangannya sendiri, karena Keir tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan gesit menyentuh telapak tangannya dengan jari telunjuknya. Long Haoshen, yang awalnya merasa murung jauh di dalam hatinya diaduk oleh riak-riak yang menarik perhatiannya. Dia menulis kata-kata dengan jari-jarinya. Ada apa denganmu? Membaca 5 kata ini dengan perasaan gatal, suasana hati Long Haoshen segera mereda. Long Haoshen menarik tangan kecilnya, dan di tangannya yang halus, menulis, melihat bahwa Anda begitu kuat, apakah Anda masih membutuhkan perlindungan saya? Tangan Keir mulai sedikit bergetar, saat dia membaliknya dan menulis, apakah kamu menyesali janjimu? Tidak, Long Haoshen berkata bahkan tanpa berpikir, meraih tangannya, dan menulis di harta karun yang halus ini, aku tidak akan pernah menyesalinya. Keir menjadi diam, erat memegang tangannya. Setelah waktu yang lama, dia mulai menulis sekali lagi di tangannya, yang kamu lindungi bukan hanya orangku, tetapi juga hatiku. Long Haoshen menggigil, dan segera mengukir kata-kata ini di dalam hatinya, apa yang Anda lindungi bukan hanya orang saya, tetapi juga hati saya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat menusuk hatinya, membuat semuanya menjadi jelas sekaligus. Betul sekali, aku harus melindunginya, apakah penting dia kuat atau lemah? Saya seorang wali, hanya karena dia tangguh, apakah itu berarti saya tidak dapat melakukan apapun untuk melindunginya? Keir hanya memegang tangannya diam-diam, dan setelah ragu-ragu sedikit, perlahan mulai bersandar di bahunya. Dalam kontak instan itu, hati kedua pemuda itu menggigil hebat, karena Long Haoshen jelas merasakan tangan Keir menghangat. Li Xin duduk di sisi lain Long Haoshen, terus memperhatikan aktivitas mereka. Dalam sekejap dia melihat Keir bersandar di bahu Long Haoshen, dia bisa mendengar pin drop. Bahkan, mereka duduk di baris pertama, di samping semua pesaing lainnya. Dan hampir semua orang bisa melihat apa yang terjadi di barisan depan. Pada saat ini, hampir tidak ada yang memperhatikan pertandingan ke-8 yang berlangsung di stadion, dan semua mata terfokus pada sosok Long Haoshen dan Keir. Itu, apakah pembunuh wanita tangguh yang menunjukkan kekuatan seperti itu, terus-menerus menunjukkan kekuatan luar biasa? Dia, bagaimana bisa dia bertingkah malu-malu dan penuh kasih di samping pria ini? Melihat pemandangan indah dari Keir yang pemalu dan cantik bersandar di bahu Long Haoshen, sebagian besar penonton merasakan kesan mereka bahwa Ratu Assassin yang tirani di luar perbandingan dirusak. Mereka pergi dari 16 menjadi 8, saat pertandingan akhirnya berakhir. Meskipun gambar kuil ksatria tidak begitu bagus, mereka masih berakhir dengan 3 orang di 8 besar. Kuil Assassin memiliki 2 orang, dan kuil penyihir, kuil pemanggil, dan kuil prajurit masing-masing 1 orang. Pada hari berikutnya, pertandingan untuk 4 besar akan menjadi lebih intens, dan akan ditentukan, seperti sebelumnya, secara acak, dengan pengundian yang akan semakin menurunkan jumlah pesaing. Dan pada saat ini, dialog yang tak terhindarkan terjadi. Kali ini, Long Haoshen dan Keir tidak pergi terlebih dahulu. Sebaliknya, merekalah yang terakhir pergi. Li Xin tidak tinggal, agar tidak mengganggu mereka, dan diam-diam dan sedih pergi sendirian. Aku ingin mengajakmu makan, boleh? Long Haoshen bertanya dengan suara rendah kepada Keir yang, seperti sebelumnya, bersandar di bahunya. Tubuhnya benar-benar kaku, dan dia berusaha memeluknya, untuk sekali lagi merasakan pinggangnya yang ramping dan lembut. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani melakukannya. Keir perlahan mengangkat kepalanya, duduk tegak. Wajahnya ditutupi kerudung yang menakutkan, saat dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak. Pulang cepat. Sisa kompetisi lebih penting, Anda harus menjaga diri Anda dalam kondisi yang baik. Ah, merasa cukup kecewa, Long Haoshen menjawab dengan satu suara. Telinga kecil Keir bergetar ringan, saat dia bergumam dengan suara yang sangat rendah,
kita akan punya banyak waktu untuk melakukannya nanti. Long Hao Shen, cukup tanggap, berbalik ke arahnya begitu dia mendengar suaranya, dan langsung meliriknya dengan kedua mata, Keir, aku. Keir, agak curiga, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arahnya, iya. Long Hao Shen menelan seteguk air liur, sebelum memberitahunya, penuh keberanian, yang ingin saya tanyakan adalah, jika saya bisa mendapatkan tempat pertama, maukah Anda membiarkan saya memeluk Anda? Apa? Suara Keir tiba-tiba terangkat. Ini membuat Long Hao Shen takut sampai-sampai membuatnya berdiri, saat dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, maaf, aku terlalu menyukaimu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, jangan marah. Meskipun Keir buta, dia saat ini bisa dengan jelas merasakan penampilannya yang tulus dan ketakutan saat ini. Dengan sedikit tawa, dia perlahan mengangguk, mengeluarkan sedikit. Berdiri, dia mengetuk tanah dengan tongkat bambu dan meluruskan posturnya, bergerak cepat dan anggun, sepertinya hampir terbang. Keir, pelan-pelan sedikit. Long Hao Shen, takut dia akan terpeleset dan jatuh, buru-buru mengejarnya. Di sudut suram platform yang ditinggikan, Han Qian dengan keras melambaikan tangannya yang terkepal, anak yang baik. Dia masih sangat muda, tetapi kemampuannya sangat tinggi. Yingzi, apakah kamu melihat? Sebelumnya, gadis kecil itu meringkuk di tubuhnya. Wahaha, sepertinya, hal ini sudah siap untuk terjadi. Bersarang melawan adikmu yang aneh. Ying Suisfeng merasa sangat suram ketika dia berkata, perkembangan ini terlalu cepat. Dengan ekspresi tersenyum, Han Qian menepuk bahu Ying Suisfeng, dan berkata, saudaraku, terima kasih. Terima kasih kepada Assassin Temple Anda karena telah memupuk bakat yang luar biasa. Saya sangat senang. Tapi, aku benar-benar tidak nyaman tentang sesuatu. Han kecil, Anda telah terjebak di kemacetan peringkat ke-9 dari langkah ke-8 untuk waktu yang cukup lama sekarang. Bagaimana jika saya membantu Anda untuk membangkitkan potensi Anda? Saya yakin bahwa yang lama tidak akan mengeluh tentang itu.